Shalom. One, two, three. Sejati. Ya, terima kasih buat kehadiran Al Brother pada malam hari ini. Malam hari ini adalah penghujung tahun di tahun 2022, di mana boleh kita mensyukuri kasih Tuhan sepanjang Januari sampai Desember ini. Nah, ini kami buat pas terakhir di tahun 2022 ini, artinya hari ini kita mau fellowship, kita mau present worship, kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan pada malam hari ini. Dan kita akan mengadakan kesaksian ya. Jadi teman-teman mungkin dari area Semper atau area dari Rawalumbu atau dari Polisa boleh saksi malam hari ini. Hari ini kita nggak ada sesi firman. Hari ini kita puji penyembahan dan kita akan menyaksikan kasih Tuhan dalam kehidupan setiap pria. Saya percaya setiap pria pasti ada kesaksian yang luar biasa ya. Sampai hari ini Tuhan kita ada karena anugerah Tuhan. Itu pertama. Kedua, kita akan berfellowship satu sama lain ya. Biar di tahun 2022 ini kita semakin hari semakin giat melakukan kerjaan Tuhan. Oke, mari para pria saya undang kita pakai berdiri. Kita akan menyanyikan waktu kecil kita Natal. Sebelum itu saya akan membacakan ayat. Yesaya 9 ayat 6 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan nama itu disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Biarlah Yesaya 9 ayat 6 ini menjadikan kita lebih mengerti akan kehadiran Sang Juru Selamat kita, akan kelahiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan kita bukan kita menyelamatkan diri, tapi kita diselamatkan oleh Tuhan. Dialah yang buat kita semua pada malam hari ini. Mari kita dengarkan lagu waktu kecil kita merindukan Natal.
sementara musik dimainkan, biarlah kita mengalami merenung, biar musik dan melodi, biar malam kita merenung bahwa kasih Tuhan itu tak terbatas. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita sudah membatasi kasih Tuhan. Kadang-kadang kita takut akan ancaman hidup kita, akan virus. Kita nggak takut akan dosa kita nggak takut akan perbuatan kita. Kita takut sama virus, sama corona, kita menjadi takut, khawatir. Tapi Allah mau berkata pada malam hari ini, bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Kita harus ingat takut sama dosa, karena dosa adalah dosa. Setiap dosa pasti ada masalah. Biarlah Tuhan hadir di hati pada malam hari ini. Biarlah Natal pada malam hari ini kita semakin ada mengerti akan panggilan hidup kita. Kita tujuan misteri Allah untuk kita menjadi manusia. Ayat itu kenapa yang itu besar. Coba jangan dimudah sama ayat 7, yaitu bahwa anak manusia harus disalibkan tentang orang yang berdosa dan disalibkan nanti akan bangkit pada hari ketiga. Kami percaya Tuhan, Engkau datang Tuhan di tengah kami Tuhan, bukan suatu kebetulan Tuhan, tapi suatu anugerah Tuhan yang Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan pernah menyanyikan anugerah Tuhan. Tuhan dalam kasih dari Tuhan, Tuhan kami bisa tetap menjadi anak-anak Tuhan. Berdoa Tuhan pada malam hari ini Tuhan, biar Tuhan boleh jadi setiap kami Tuhan. Kami gak mau melakukan apa yang kami inginkan Tuhan. Kami gak mau melakukan apa yang kami inginkan Tuhan. Kami dapat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Amin. Suara sangat tersimu. Haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih buat Yesus. Katakan sama-sama. Thank you, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Yesus, kami terima kasih, Tuhan. Bapa dalam sorga, di dalam nama Yesus kami datang dan mengucap syukur pada malam hari ini. Oleh anugerah-Mu kami boleh dikumpulkan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Hari ini kami mau memuji dan kami mau menyembah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya hati kami boleh sungguh-sungguh menyembah Engkau, karena kami percaya Tuhan, tak kala kami menyembah-Mu Tuhan, Engkau Allah memberikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kalau kami datang dengan hati yang berat, yang sakit, yang letih lesu, Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan acara dari awal sampai akhir. Kiranya Roh Kudus yang mengambil alih dan yang memberkati kami semua di dalam tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Masih bersama kita? Oke, kita malam ini ingin bersetting ya, apa namanya, kita ingin berglori buat Tuhan. Kita ingin lagu kita suka bergema.
Ciko, dari Batak. Iya, Pance mukanya. Oke, malam hari ini kita akan membuka ruang kesaksian buat teman-teman. Yang malam hari ini kita di awal saya bilang tadi kita nggak ada seri firman. Kita di sini berinteraksi menyaksikan kisah kasih Tuhan selama tahun 2022 ini, ya. Saya percaya teman-teman pasti di sini ada yang namanya musibah, ada yang namanya bermacam-macam masalah, ya. Justru melalui persoalan, melalui musibah, Tuhan itu sayang sama kita. Ya, dan para pihak justru melalui musibah, melalui persoalan, iman kita sekali hari semakin dikuatkan, ya. Amin. Karena kalau tanpa ada masalah, kita biasanya manusia itu cenderung nggak dekat sama Tuhan. Ketika ada masalah biasanya dekat sama Tuhan, apalagi masalahnya banyak, lebih dekat. Biasanya doanya sekali, masalahnya dua kali, masalahnya 20 kali. Tapi di sini nggak ada, ya, sini nggak ada yang ngaku. Oke, saya beri kesaksian bagi para pria untuk kita malam ini berfellowship. Boleh mungkin diperkenalkannya dari area Rawalumbu. Boleh Rawalumbu, boleh silakan. Sepatah dua kata aja. Satu kata. Yes, udah. Silakan, hambanya. Apa tuh? Boleh saksian, boleh secara kenalkan diri, biar teman-teman tahu. Ini Bro Saud ini terkenal dengan Raja Wali. Udah siap nih di Facebooknya. Sini aja lah ya. Boleh. Di sini teman juga boleh bebas. Kalau di sini Kenalan aja. Di depan kan namanya dari Kompas Mana. 1, 2, 3. yes. Lihat Jati. Yes. Ya, perkenalkan nama saya STM Cimamora. Bukan susu telur madu. Tahu togar marsangap Cimamora. Jadilah tegar dan hormat Cimamora. Mendukung banget. Ya, saya Kompas di area Rawalumbu. Ya, melawan Buana sih. Emang kita kan pekerjaan, ya. Saat masih apa namanya satu. Pekerjaan saya ya biasa, bekerja di ladang Tuhan, menginjili dan juga pelayanan di penjara-penjara. Dan sekarang kita sudah masuk, ya, kita punya tim. Artinya kalau pelayanan penjara itu kita yang sering datang ke lapas-lapas biasanya itu khotbah lepas. Tahu ya, bukan lepas gitu khotbah ya. Khotbah untuk tidak ada dua arah. Cuman sekali itu udah selesai doa. Jadi kita mengambil ide, masuk di situ kita bikin sekolah penginjilan. Bekerja sama dengan STT Adonai dan STT Sekolah Teologi Extension di Petamburan. Ya, jadi kita kolaborasi dengan STT Adonai di Pondok Gede dan juga kolaborasi dengan Sekolah Teologi Extension, sekolah malam di sana. Nah, kita ambil di sana D3, program D3. Ya, D1, D2, D3. Nah, di situ kalau kita mau ngambil sarjana nanti bisa masuk terusannya ke STT Adonai. Jadi ide kami ini kami bikin yaitu karena kasih karunia anugerah Tuhan. Kenapa kita bikin orang-orang yang di penjara? Agar mereka mempunyai bekal. Kelak mereka keluar, minimal mereka tidak akan berbuat kembali. Artinya, kalaupun dia berbuat kembali, dia akan ingat yang kita sudah pernah ajari nama mereka. Jadi sistemnya kita bikin selama 1 tahun mendapatkan gelar evangelis. Dan itu dipertanggungjawabkan oleh STT Adonai yang ada di Pondok Gede. Orang kita Manado, ya salah. Manado, cuman mana lainnya nggak tahu dari mana. Jadi itu ya, kalau ini ya berhubungan karena saya ya istilahnya mewakili lah Rawalumbu ya. Malam hari ini kita mau kesaksian aja nggak apa-apa. Iya. 10 menit, 20 menit nggak apa-apa, 2 jam nggak apa-apa. Harusnya malam kembar diambil motong-motong kita bakar-bakar enak. Ya jadi kesaksian saya sebenarnya
di Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Dan setelah saya ini, ternyata visi misi dari PGI, Persatuan Gereja Indonesia, Matius 2 ayat 12. Mereka ngambil 212 alumni, padahal nggak pernah sekolah, pakai alumni. Itu sinkron. Jadi saya mengambil di Amsal 3 ayat 5 sampai 6, jangan mengandalkan pikiranmu sendiri, jangan mengandalkan manusia, andalkanlah Tuhan Allahmu. Jadi yang saya dapat, saya rangkum bagi saya ya pribadi ya, yang menjadi visi saya ya. Ternyata kita terus bergantung kepada Tuhan dan terus tetap percaya kepada Dia. Terus terang saya mengalami tekanan, bukan sampai sekarang nggak mengalami tekanan, mengalami juga. Sampai sekarang ada masalah, tantangan ada. Nah ternyata setelah saya lihat ini dari kemarin saya ikut ambil di PGI apa namanya tim persatuan itu ya, antar umat beragama apa namanya? Ya ada lupa lagi, saya kok lupa. Peri itu tahu tuh. FKUB. Saya kemarin ikut di situ. Iya, ada di situ William Doko, ada di situ Pak Suhombi, ada Pak Sahala, Nenggolan. Nah itulah yang menjadi yang menjadi perikop dari tahun ini untuk tahun ke depan. Matius 2 ayat 12. Maka carilah jalan yang lain. Nah ternyata sinkron. Kenapa saya bilang di Amsal memang agak janggal kalau kita ini ya mencari jalan lain itu artinya Tuhan menuntun kita. Dia bertanggung jawab di tahun 2023, kejadian apapun yang kita alami, tetaplah percaya kepada Dia. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah yang namanya stres. Dia tetap menuntun kita. Itu satu saya dapatkan di Amsal 3 ayat 5 sampai 6 yang menjadi visi-visi saya. Kenapa saya bilang tadi sinkron dengan Matius 2 ayat 12 itu? Sinkronnya kenapa? Pada saat kelahiran Yesus Kristus, Maria dan Yusuf yang sedang bertunangan, kalau saya ambil permasalahan dia dengan Yusuf, Maria dengan Yusuf, mereka kan bertunangan, mau merencanakan perkawinan kan, otomatis. Nah ternyata mereka di dalam rencananya mereka dibuyarkan Tuhan. Dibuyarkan Tuhan pada saat itu, dan agar mereka benar-benar mengalami tekanan. Nah kadang-kadang kita ini laki-laki ini ya susah juga sih. Harus mengalami blue, udah mulai begini tuh baru sadar. Kadang-kadang nggak sadar ya selamatlah. Masuk ke DGJ, saya juga yang repot nanti melayani. Stres. Ya, jadi ternyata ini kita dituntut. Nah pada saat malah Maria dengan Yusuf mengalami tekanan, dia tidak terima sebenarnya. Tidak terima akan hal itu. Tapi dia tahu dia itu adalah ciptaan Tuhan. Makanya dia bilang, jadilah menurut kehendak-Mu. Itulah yang diambil Maria. Sementara si lelakinya Yusuf, dia itu mengalami pikiran yang stres. Diam-diam mau meninggalkan Maria. Nah kadang-kadang kita ini loh, kalau nggak seide dengan teman, maaf nih, dari kita, di antara kita, ada masalah di sini, ke sono. Ada nanti masalah di sini, sono. Ini maaf untuk kita semua. Terus terang saya di pria sejati ini, nih, sahabat saya nih, mulai dari Sen 3, area Bekasi, terus ternyata dia pindah area
karena jarak kita ya bro ya. Rumah lebih dekat. Ya, lebih dekat. Ya, saya terus. Bukan saya yang mengalami tekanan di sana. Mengalami. Ditekan terus. Terus terang bro ya. Maaf nih. Kalau kita memandang manusianya, ya, maaf. Muak melihatnya. Kita melihat orang begini. Apalagi kalau udah tahu kuncinya. Ya, melihat perangnya. Lihat sih bro, alah kayak udah betul. Ya, nggak jelas. Semua kita nggak jelas. Terus terang saya ngalami seperti itu. Bro, saya tahu mulai dari angkatan 2 ya bro ya. Satu waktu itu hamba Tuhan juga ya. Nah, kedua saya masuk mulai sampai sekarang. Ternyata angkatan saya mengalami tekanan juga. Ada yang merasa ide keluar. Dari angkatan demi angkatan, saya tetap bertahan di Bekasi. Makanya mereka tahu sebetul itu. Orang-orang Ralumu, ayo kita gerakkan. Jangan mati ini apinya. Makanya saya bilang, jangan pernah putus asa. Api Tuhan yang ada di dalam diri kita, jangan padamkan itu. Majulah terus. Tantangan apapun yang kita hadapi, maju bersama Tuhan. Amin. Nah, kedua, percayalah Tuhan bertanggung jawab. Terbukti Yusuf dan Maria setelah lahir Yesus Kristus, Tuhan bertanggung jawab. Ada waktu Raja Herodes mau membunuh bayi-bayi, Tuhan tanggung jawab. Disuruh kemana? Makanya pergi. Orang-orang Majus loh, orang-orang Majus inilah yang mau kita tiru. Orang Majus sebenarnya ada 3 itu nama-namanya ada 3, sebenarnya ada 4. Yang satu udah keluar, artinya mencari jalan lain. Nah orang-orang Majus inilah yang mempersembahkan apa? Emas, mur dan minyak. Pujian penyembahan. Nah, makanya dia bilang apa namanya? Doa, pujian, penyembahan, worship leader. Nah itulah sampai sekarang kita lakukan itu. Dan kedua, maukah kita seperti Herodes yang setiap hari khawatir? Karena apa? Takut kerajaan dia habis, hilang. Gak berani, takut dia, kenapa? Makanya disuruhnya bayi yang 2 tahun ke bawah bunuh. Itu Herodes mengalami tekanan seperti itu. Dan juga ada imam-imam kepala. Kita tahu bahwa itu adalah Mesias. Ya, hukum Taurat apa namanya? Salah, imam-imam Saduki. Ya, dan ahli Taurat. Dia udah tahu itu Mesias. Tapi nggak peduli akan hal itu. Nah, jadi yang ketiga ini, golongan mana kita? Majus kah? Ahli Taurat kah? Atau Herodes? Ini yang harus kita renungkan. Dan yang ketiga, terus tetap dia adalah Allah Immanuel, Tuhan yang menyertai hidup kita. Jadi kayak korban ini. Sorry, kayak korban ini. Enggak kena, karena saya udah dapat itu. Ya, saya ini artinya melepaskan inilah. Artinya sedikit dari hati itu dilepaskan. Karena sekarang udah libur Pak. Libur semua jadi Kediri udah di stok lagi. Nanti Januari panggil lagi, terbang lagi kita. Oke, sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Boleh ada yang mungkin ada sahabat kita yang lama-lama yang baru hadir, kita boleh sambut ya, Bro Ferry, Bro Agus Mulyadi. Boleh Bro Ferry kata-kata 1-2 kata. Boleh kasih sambutan, boleh. Ya, hari ini kita kesaksian aja, nggak ada firman Tuhan. Kita saling berbagi, ya saling berfellowship lah ya. Kita kan cowok semua, nggak ada cewek, jadi jangan malu. Silakan Bro Ferry, gimana kabarnya? Baik, luar biasa. Sementara ini terus pergi ya ke mana, untuk ke pelabuhan ya? Lagi ada job aja. Betul ya. Ya selama ini gimana, ada kesaksian atau Apa ini memang nggak bisa hadir ya, cuma kerja kan pulang malam terus tuh, bukan nggak mau hadir. Puji Tuhan dapat kerjaan terus, pulangnya malam terus ya nggak bisa hadir. Amin. Lu Bro Ferry ini salah satu peserta saya ya. Peserta tahun berapa ya waktu itu ya?
Haleluya. Oke. Ini pantau saya terus. Iya. Dan kita sebentar lagi juga pasti saya pantau. Oke, ada lagi, Bro Ferry? Atau Bro Agus Mulyadi boleh? Bro Agus Mulyadi nih orang lama nih. Bro Agus Mulyadi orang lama nih. Senior. Nah, mesti bawa siapa sini? Gantian. Ya kalau shalom ya. Berarti kalau misalkan hari ini saya masih ada itu karena anugerah. Ya, saya bersyukur bisa tertanam di dalam komunitas gitu. Saya pernah ngalamin gitu bagaimana saya dipulihkan di Pria Sejati gitu, dan bukan berarti saya sudah menghilang kalau nggak muncul, tapi memang ya sama seperti Bro Ferry, saya juga ada kerjaan, ada tanggung jawab juga untuk antar jemput anak karena anak saya udah kerja. Ya puji Tuhan, jadi bebannya berkurang, cuma memang tanggung jawabnya tetap. Biarpun bebannya kurang, tanggung jawabnya tetap sebagai bapak. Ya, jadi ya saya tetap connect, tetap keep kontak sama teman-teman, sama Edi Hui, sama Eva. Ya kita percayalah kita tetap menjadi saudara gitu. Meskipun mungkin ada beberapa dari kita yang udah nggak ada gitu, tapi saya sempat berpikir gitu, kasihan mereka gitu kalau misalkan mereka hilang, benar-benar hilang gitu. Ya yang penting kita masih bisa terlihat apa yang kita lakukan, pasti semua ya dalam kendali Tuhan lah. Ya kalau misalkan ada di luar sana yang mungkin hari-hari ini udah nggak pernah terlihat lagi, ya kita tetap berdoa buat mereka seperti itu. Ya terima kasih buat supportnya, buat undangannya kamu pasti ingat saya. Yes. Ya, jadi teman-teman yang lama nggak kompas bukan karena dia berdosa, bukan karena dia melakukan hal yang dosa, dia nggak kompas. Yang mereka nggak kompas karena ada suatu hal, ya pekerjaan, ya apa ya. Jadi teman-teman, ketika mereka nggak kompas, jangan menjudge dia mau bertobat. Jangan, mereka ada pekerjaan. Mungkin kalau mereka nggak kompas, kita sambangin ke rumahnya, ya kan? Kita silaturahmi, kunjungan. Oke, ada lagi Pausen. Hah? No way. No way. Dari Pulau Gebang dulu. Yes. Oke, dari Bro Joni. Martin lah bersaksi dari sembuh sehat. Oke. Martin lah sembuh dari sakit. Martin sembuh dari sakit. Saya sembuh dari sakit. Itu dari Semper tuh. Dari Semper. Dari Semper. Siapa tuh? Ya, dari Kompas Semper. Pak Semper, perwakilan. Buat coy. Sama kesaksian lah. Pastilah ada ya. Banyak kesaksian buat coy. Oke. Perkenalkan. Iya belum benar. Salam dulu dong. 1, 2, 3. Yes. Pria Sejati. Yes. Nama saya Acoy. Ini coy, kamu luar biasa. Pasti kamu bisa. Saya Kompas Semper ya. Seharusnya ini yang bicara koordinatornya nih. Saya kan cuma ada wakil. Tim kan, kalau coy tim inti. Tim inti nggak apa-apa. Masih layak Anda menerima. Oke. Saya mengucap terima kasih terutama pada Tuhan yang kita sembah ya. Tuhan Yesus sampai hari ini masih beri kesehatan, masih dalam komunitas yang sehat ya. Itu yang paling pokok lah ya. Soalnya kalau kita komunitas yang nggak jelas ya, aduh, zaman sekarang ini apalagi tambah iya. Terus apalagi pergumulan, waduh pergumulan. Rumah udah lama rumah. Rumah buat yang nextnya belum. Iya. Ya intinya ya masih dia belum peliharaan Tuhan. Terus juga di penghujung tahun ini ya saya bersyukur anak dapat THR, terus dia masih ingat saya gitu. Waduh, ya puji Tuhan lah masih ini ya. Walaupun saya nggak minta gitu. Pulang kita minum jahe. Masih ingat nomor rekening saya. Ini transfer dari itu. Transfer. Ya begitu kesaksiannya. Amin.
nggak ada yang lain lagi ya. Ya bersyukur aja lah gitu. Yes. Ya. Terima kasih Bro Acoy. Men. Ini kompas mana nih? Kompas mana nih? Dari boleh tuh. Seberang PI. Penginjilan boleh bro. Penginjilan. Penginjilan. Bukan mewakili penginjilan aja. Penginjilan. Ini dulu lah, Pulau Gebang dulu lah, dilewatin Pulau Gebang dulu. Pulau Gebang dulu. Salah. Pulau Gebang. Dari sana dulu. Ya, kasih. Ya, baik. Saya mau Berdiri. berdiri. Ya, nggak sopan dikit. Nyampe nggak? Oh. 1, 2, 3. Pria sejati. Pria-pria yang luar biasa. Memang sangat benar-benar berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menebus kita dari hukum dosa. Amin. Kesaksian saya singkat saja. Kalau Perkenalkan saya dulu. perkenalkan dulu lah. Nama saya Martin. Dayat Simanjuntak. Berdomisili di Bekasi. Dan saya punya anak 3, istri 1. Baik, kesaksian saya sebenarnya dalam hal untuk kesaksian itu menjadi berkat ya. Seperti saya, apa yang saya lakukan, sebenarnya belakangan ini saya bisa ketemu Kapolsek, Kapolres, bahkan wali kota. Karena apa? Karena ada salah satu apa yang menjadi tugas pelayanan dalam hidup kita, bukan hanya di gereja, bukan hanya di komunitas, tetapi di segala penjuru. Itulah yang saya dapat lakukan untuk kesaksian ini. Mengapa saya bisa dapat lakukan itu? Karena kita mempunyai relasi-relasi seperti yang kita ada sekarang. Satu persatu kita mempunyai relasi potensi yang berbeda, kemampuan yang berbeda, dan kelebihan yang berbeda. Dan di sini begitu cepatnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan bisa ketemu Kapolsek, camat, maupun wali kota, maupun Kapolres, bahkan memberikan telepon-telepon yang ada. Itu di luar daripada dugaan saya. Itu bukan telepon kantor, tapi telepon pribadi. Begitu cepatnya. Karena apa? Karena salah satu, mereka mau menyerap aspirasi dari rakyat. Sekarang kehidupan kita sudah mulai sangat-sangat dihargai, bukan saja dihargai, sangat-sangat dibutuhkan oleh baik instansi-instansi pemerintah. Itu sebabnya sekarang mereka mau menyerap kita apa yang menjadi aspirasinya. Tuhan Yesus berkati. Nah, oke. Mungkin dari penginjilan boleh? Komandan PI, kesaksian penginjilan mungkin boleh saksikan dari kemana-mana ke Bogor kemana, biar teman-teman tahu komandan kemana. Gak usah ini, kesana aja. Kesana aja, suaranya aja. Shalom. Shalom. Nama saya Gideon PI. Komandan. Sehari-hari bekerja penginjilan. Untuk 2023 ini, apa yang dunia katakan, termasuk presiden kita nggak usah khawatir, takut. Kalau kita hidup bersama Yesus, nggak bakalan susah. Amin. Kemarin saya diskusi memberikan kekuatan kepada anak-anak muda. Bagaimana, Bang, 2023 ini? Ya, kalau kau di luar Yesus, masalah banyak. Saya juga banyak masalah. Tapi saya bisa jelaskan, bisa selesaikan. Pak Jonas Santopi tahu tuh. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Penginjilan akan terjadi. Tuhan Yesus itu senang sama Indonesia. Buktinya apa? Banyak orang bertobat. Banyak juga orang jual Yesus. Saya stres kalau orang jual Yesus. Stres. Ya kan? Jadi kenapa? Karena tuh mencari satu jiwa tuh nggak gampang, bapak-bapak. Iya. Butuh apa ya? Yesus saja nginjilin 1 orang yang diserang iblis di kuburan. Bayar harganya apa? Babi 2.000 ekor.
Kalau dihitung 1 ekor berapa itu? Hitung aja. Kan? Cukyok. Cukyok, paham gitu. Jadi bagi saya penginjilan itu terus menerus. Gak usah takut, gak usah gentar. Kita semuanya akan mati. Ibrani 9 ayat 27. Habis mati apa? Dihakimin. Jadi gak usah takut. Pak Gideon, saya nggak bisa nginjil. Doain tuh orang-orang. Nanti Tuhan kirim. Diutus siapa? Jadi gak usah takut, gak usah khawatir. Saya di Bogor kemarin nguburin abang sepupu saya meninggal. Ditaruh di Gunung Gadung. Nggak tahu itu, maaf ya, kuburan Buddha. Buset, satu orang dikubur sebesar rumah ini ada. Kaget saya. Abang saya taruh di situ karena abang adiknya yang meninggal ini, abang sepupu saya beli tanah di situ 200 meter. Saya cari-cari, untung saya dibantu sama teman hambanya nih, Pak Yoyon. Kebetulan saya dekat lah sama orang Bogor sekarang ya. Kemarin camp juga ada bantu doa, bantu dana sedikit, jadi saya dekat. Dia dengan rendah hati nolong saya. Nggak tahunya itu Gunung Gadung kedua yang ada hotel bagus. Saya hampir menemukan jiwa, tapi karena saya ngormatin Yoyon, hambanya, jadi saya nggak jadi nginjil. Tapi saya udah tahu akan datang lagi. Jadi untuk tahun 2003 nih, bapak-bapak nggak usah takut. Wah, Pak Gideon enak aja kali ngomongnya. Susah cari duit, susah. Ya kalau kau bilang susah, susah. Benar, mau kau duit, genapin Matius 6 ayat 33. Ya kan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Aku sudah buktikan. Tanya pada Dayat, aku juga orang susah. Tapi gak usah takut, aku minta sama Tuhan, sama Gembala. Itu grup kami, Pak Yan udah pernah datang sama Pak Uung, Pak Subur, Pak siapa lagi, Joris Antoni, itu di Makati. Orang tuh kaget, aku minta sama Tuhan 10.000 aja. 10.000 aja untuk nginjil, untuk bensin. Keluar, aku kalau pagi-pagi keluar aku. Keliling cari jiwa, atau jiwa yang sudah bertobat tapi bermasalah. Semua masalahnya apa? Ya kata orang dunia fulus. Ini semua. Aku bilangin ibu ngucap syukur dulu, dapat berapa? 50 ibu bisa makan. Saya harus kuatin, kasih kekuatan sama dia. Saya kasih kekuatan sama dia. Jadi kita di sini nih untuk 2023 hati-hati, gak usah khawatir. Gak usah takut. Ada yang bilang itu kan Pak Gideon. Kita nggak bisa satu iman, bisa minta sama Tuhan. Kalau minta rumah, minta istri dapat. Minta jiwa, minta firman. Karena firman itu yang mengubah kita. Firman itu siapa? Yesus. Jadi gak usah khawatir, gak usah takut. Apalah hidup ini? Mati semua kita ini kok. Tuhan bilang Ibrani 9 ayat 27. Semua orang akan meninggal mati. Habis itu apa? Dihakimin. Kalau dia nggak terima Yesus keluar, wah digebukin iblis tuh. Wow ya, digebukin. Kalau kita melekat kepada Tuhan, caranya gimana? Maaf nih ada firman sedikit, Mazmur 62 ayat 2. Jika kita dekat Allah, kita tenang. Harus tenang, tenang aja. Wah, Pak Gideon ngomongnya enak. Kami susah, cari duit susah. Mau jual ini susah. Waduh, kalau aku belum tobat, gue stop juga nih. Iya kan? Iya. Jadi maaf kata, kesusahannya aja yang diceritain. Kemarin ada hamba Tuhan, aku nggak usah sebutin orangnya, tapi udah tau lah. Kita mau adakan ke puncak, Poka. Repressing 1 orang 200. Susah dia. 2 orang kali 2, suami istri 400, anak 3 di 700. Tapi dia cerita apa? Kesusahannya detail. Tapi pemasukan dia nggak cerita. Aku dapat dari Tuhan, dapat dari si A, dari sponsor, nggak cerita. Kalau pengeluaran dia ceritain semua. Itu manusia begitu. Waduh, gue bilang kalau gue nggak bertobat, gue stop juga nih. Wah, gue bilang ini enak kali kau, gue bilang. Jadi kita nih, gak usah takut ya bapak-bapak, maaf ya. Jangan bilang, wah, tadi ada singgung tadi Pak Saud. Ya, kadang-kadang sama teman kita nggak suka. Wah, orang itu gitu. Iblis paling nggak suka sama aku. Iya kan? Nggak suka. Yang penting kan orang supaya bertobat kan menyembah Yesus. Iblis maunya nyari juga orang supaya orang nyembah dia. Jadi kita di sini untuk pria-pria Allah, gak usah kendor, gak usah takut. Caranya kata sih apa? Dekat sama Tuhan. Mazmur 62 ayat 2 tadi itu. Dekat. Terus kebiasaannya apa? Merenungkan firman Tuhan. Kerjakan aja itu. Saya udah pernah bilang berapa kali. Pak Subur udah tadi sharing. Aku tadi bisa kesini nih karena aku tadi pelayanan di Polres. Jadi aku mampir ke base camp, ketemu komandan 2 ini. Satu komandan SMP, satu komandan JJS. Sharing kan? Iya. Ya. Walaupun komandan, Berarti abang ada dong. iya. Satu motor lagi. Waduh. Satu motor 2. Iya, abang nih, abang. Iya. Walaupun komandan jujur, kok nggak takut. Iya kan? Nah, terus aku capek Pak tidur. Dia ngancam kalau Pak Gideon pulang, pulang, aku nggak kesini.
Aku, wah 2 jiwa nih gak kesini nih. Gua kolerasinya sama Pak Amu. Gua kan diundang Pak Amu datang sini di sini. Wah kalau dia nggak bawa nggak datang ke sini gara-gara aku kan nggak enak. Mau aku ngantuk-ngantuk ke sini tadi. Ngantuk, capek, tapi ya karena kebersamaan. Tadi ada yang sebut tadi, ada karena kebersamaan unity. Cobalah di 2003 kita makin akrab. Kalau ada kesenjangan atau bergaul, jangan gampang marah. Karena hamba Tuhan ini kita harus tahan banting. Tahan banting kita, walaupun kita majelis, pendeta, hamba Tuhan, apa misioner, tahan banting. Kata tahan banting itu apa? Nggak gampang nyerah, nggak gampang kesinggung. Tahan banting, tahan banting. Aku sering dites nih sama komandan Semper. Dites, ingin tahu Gideon marah, begitu. Iya kan, tapi ya biasa kan udah akrab kan. Dalam hati gua, wah ini kalau berdua gua setuju juga nih. Komandan Semper sih komandan Semper dulu lagi. Jadi kembali lagi dari 2003 ini, maaf, kita jangan kendor ya. Hati-hati, karena kita pria-pria Allah sudah tahu kebenaran. Walaupun sedikit tahu kebenaran, hati-hati. Kalau berbuat salah, berbuat dosa, cepat selesaikan sebelum matahari. Nah, itu Efesus 6 ayat 24. Itu dulu dari saya, barangkali yang lain bisa. Tunggu, ingat. Saya sama Pak Paulus tidak ada hutang ini. Gue mau setut, gue nggak enak juga. Iya kan? Pendeta soalnya. Kenapa? Waktu itu Pak Andre, Pak Ayan, ke mana tuh? Dekat rumah Ranto, apa rumah Martin? Yang apartemen. Belum beres-beres kami sama Pak Paulus ini. Aku udah siap, oke kapan gitu. Kritiknya juga udah siap. Tapi kalau hari ini nggak bawa, dilarang sama komandan CJS. Udah sini aja dulu katanya. Penting juga. Tapi aku udah pergi sama Bro Ayan. Udah. Kapan mulainya? Kita tunggu waktunya. Kita pada waktunya. Katanya kemarin tunggu. Bukan. Tunggu. Apa itu yang camp yang di mana? Yang itu kan camp itu dua kali. Tunggu camp yang di Wah, ini udah selesai, ini belum selesai. Mana kapan? Ini kemarin aku di stud sama Pak Paulus. Aku mau ke Medan. Sekarang masih di sini. Iya, Pak. Jangan dulu, Pak. Hah? Kapan kita bisa ke sana? Ke Pulau Gebang tahun depan. Iya, jadi kita harus datangin, Pak. Kita utang loh. Kalau nggak datang dua-duanya bos stut. Siap. Jadi gini, Pak, kita utang loh, Pak. Utang loh kita. Kita udah kayak nazar itu. Tapi walaupun kita nggak nazar, kita harus datang, Pak. Nanti orang iya. Jadi bersyukurlah. Nanti bisa ditempatin Pak Jonis Antoni ini. Tapi kan banyak kosong nih sekarang. Udah nggak RT lagi. Bantulah kami Bapak Paulus ya. Temenin aja gitu. Ada Pak Epri, ada Pak Andri. Ya, biar jadi bisa ngecamp ya. Ya Pak Paulus ya. Ini maaf nih. Kalau Pak Paulus suka stop aja, Bu. Ya. Oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap. Boleh? Ayo, ini saatnya kita bersaksi. Nggak boleh bebas maksudnya. Nggak boleh maksudnya kan kadang-kadang ada kesaksian diberhentikan dan ada kelamaan, ini boleh. Jadi waktunya momen kita untuk menyaksikan kasih Tuhan di momen ini. Boleh? Siapa lagi teman-teman? Bapak tuh baru deh. Pak ini boleh baru ini. Dia nggak tahu di mana-mana deh. 1, 2, 3. Pria sejati. Nah, makasih. Ini malam karena kamu memang bulan 2 bulan ini sibuk kerjaan ya sama kayak Pak Andri. Jadi beberapa kali saya nggak dapat hadir karena ini juga dari Pak Ahyan yang sering motivasi. Berangkatlah. Kenalan dulu Pak. Ya. Nama saya Arifin dan tinggal di daerah Pesona Anggrek, daerah Paku. Oh iya. Dekat rumah. Iya. Ini juga baru kenal dengan yang lain yang sering juga saya Pak Henry, Pak Andre, yang lain ngomong-ngomong lah. Ini puji Tuhan saya bisa tahu dari Pulau Gebang, Rawalumbu. Yang kemarin Natalan saya nggak sempat hadir Pak karena pulang malam jadi saya nggak bisa hadir. Saya juga mau bilang ke Abok dari Semper. Saya kerja soalnya dekat Semper Pak. Jadi baru kenal, saya sering melihat. Ya itu aja kalau Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Oke. Perwakilan dari Pulau Gebang, Harapan Indah, boleh siapa? Atau dari Polisa dulu, dari Harapan Indah boleh perwakilan.
Siapa sana? Ini bapaknya baru kelihatan. Bro Edi itu. Penat tua itu. Disuhuin Bro Edi. Apa? Pesalim. Pulau Gebang kau wakilin. Ini Pulau Gebang. Iya, Pulau Gebang ya. Dokter. Iya. Pulau Gebang, Pak Edi Hot boleh divaksin Pak Edi Hot. Itu ada di present. Ada. Jadi wakil gua aja lu keliling toilet. Ya, berdiri Pak. Udahlah duduk. Shalom semua. Halo. Kris Sejati. Yes. Oke, perkenalkan nama saya Edot. Bisa Edo, bisa Edot gitu kan? Karena saya dari Pulau Gebang. Puji Tuhan, luar biasa ya komunitas ini. Tuhan ajarkan saya gimana saya bisa bertumbuh di dalam keluarga gitu kan. Karena mungkin saya paling muda di sini kali ya. Karena Dani. ya karena puji Tuhan kemarin saya tuh habis anniversary sama istri saya ke Bandung 4 hari. Awalnya sih saya berpikir waktu saya ikut Pria Sejati itu saya lagi terguncang karena adanya gesekan dengan istri gitu kan. Kebetulan saya marga Panggabean gitu kan. Istri saya warga Wenas, orang Manado gitu kan. Mohon maaf nih ya, kalau orang Manado, Chinese, Betawi, bahkan ada keturunan Belanda ya kan, cuannya tuh kuat gitu kan. gitu kan, apalagi Betawi kan, dia mertua saya asli orang Betawi gitu kan, Betawi itu orang Cengkareng gitu. Nah, singkat ceritanya ya, saya pun berusaha untuk meyakinkan istri saya gitu kan, karena waktu itu saya punya pekerjaan yang bagus yang diberkati Tuhan sebelum saya nikah sama istri saya. Ketika saya nikah sama istri saya LDRan selama 3 tahun. Saya disentul istri saya di Jakarta gitu, di rumah orang tua saya gitu kan. Nah, singkat cerita dia berusaha untuk saya resign dari kerjaan saya. Terus saya akan cari kerja di Jakarta, sampai sekarang saya belum dapat pekerjaan gitu kan. Tapi Tuhan izinkan saya untuk banyak bisnis yang saya kerjakan gitu kan. Akhirnya puji Tuhan, tapi namanya wanita ya, dia hanya butuh lebih dan lebih gitu kan. Dia nggak berkecukupan. Aku berusaha untuk saya bilang ke dia untuk tetap bersyukur gitu kan. Nah, singkat ceritanya kemarin saya anniversary, sebenarnya saya males gitu kan anniversary gitu, tapi karena ada Pria Sejati, waktu kita ngumpul tuh diskusi kelompok, itu harus tuh wajib katanya gitu kan. Jangan pernah kau lupakan anniversary istrimu, nanti dia ngambek seumur hidup gitu kan. Bener gitu kan. Nah, itu kita nggak ada dana gitu kan. Dan saya pun berusaha untuk punya dana gitu. Tapi Tuhan nggak tahu luar biasa ya, Tuhan berikan dana itu cukup bahkan lebih gitu. Dan saya bisa 4 hari di Bandung, sewa ini kesana kesini gitu kan. Itu berkat Tuhan gitu kan. Dan kami bisa fellowship bareng, dan kami bisa sharing bareng, dan menuju visi misi kami sebagai keluarga. Dan anak saya juga masih umur 1 tahun 3 bulan, dan saya berusaha untuk meyakinkan istri saya bahwa berkat Tuhan melimpah atas doa-doa penolong bagi istri saya gitu kan. Nah, Tuhan juga izinkan saya juga untuk tetap melayani di komunitas di mana saya sebagai leader komunitas orang-orang muda ya, khusus di Jakarta Timur. Kalau bapak-bapak tahu namanya Infinite Community, dia ada beberapa cabang di Indonesia gitu kan. Dan kebetulan rumah saya tuh menjadi base camp buat orang-orang muda gitu kan, yang udah berkeluarga dan belum berkeluarga juga gitu kan. Nah, itu menjadi pergumulan saya tetap berusaha. Kalau istri saya tuh udah sampai saat ini tuh agak nggak welcome ke rumah gitu kan. Misalkan ada teman-teman nginep di rumah, dia tuh sedikit udah nggak welcome karena persediaan
kita nggak mungkin kan kalau bawa teman-teman anak-anak di rumah nggak ada makanan kan nggak enak gitu kan. Nah, dia pun mulai gak welcome, tapi Tuhan izinkan saya untuk terus fellowship istri saya, terus ngajarin dia untuk tetap bersyukur dan tetap kasih firman Tuhan. Ketika kita mengandalkan ketika kita memberikan waktu kita kepada orang lain, maka urusan kita pun akan diperhitungkan Tuhan gitu kan. Saya selalu memberikan motivasi ke dia seperti itu gitu. Nah, puji Tuhan, setelah anniversary kemarin bapak-bapak, istri saya sedikit berubah gitu ya. Nah, doakan keluarga kami gitu kan, doakan anak kami biar tetap sehat. Puji Tuhan. Itu dari saya. Haleluya. Ya, Bu ini alumni kemarin ya 2022. Nah, kemarin di grup ya anniversary. Cuma teman-teman kalau ada teman yang anniversary, apalagi TP3, kasih kasih namanya ucapan. Ini kado nggak dikasih, ucapan dikasih. Masa orang doang ya yang ucapin ya. Itu saya ya. Sombong dikit. Jadi teman-teman kalau ada yang nikah atau apa, anniversary ucapin. Udah nggak ngasih kado, nggak ngasih angpau, ucapin juga pelit ya. Teman-teman harus peka lah sama teman-teman. Betul itu. Jadi kalau ada teman-teman anniversary, jangan baca doang ya, itu namanya egois. Ini kan hari sejarah ulang tahun. Pelit amat sih ngucapin selamat ya, pelit amat sih. Di mana hati nurani kalian? Terima kasih. Oleh ada yang lain? Yang mau nikah. Shalom. Ria sejati. Yes. 1, 2, 3. Yes. Lemas banget. Oke. 1, 2, 3. Ria sejati. Mantap tadi. Puji syukur ya. Saya sampai hari ini masih bisa berkumpul bersama teman-teman. Sampai bisa berkumpul, saya juga nggak nyangka ya hari ini bisa banyak. Tapi ya ini kerinduan Kompas Hai. Saya percaya ada tangan Tuhan yang menjamah setiap hati kita bisa berkumpul bareng sedikit. Karena saya percaya, karena setiap teman-teman katakan waktu berkurang. Tapi saya percaya Tuhan akan kirimkan orang-orang yang rindu kepada Dia, yang berkumpul bersama di Kompas. Karena Tuhan tidak melihat orangnya, tapi Tuhan melihat hati mereka yang ingin hadir. Karena setiap hati yang mau datang Tuhan nyertai, pasti ada mereka yang memberi kita kekuatan. Mungkin yang terjatuh, yang ada bermasalah, mereka memberikan kesaksian buat kepada kita. Pasti kita mengalami terobosan yang baru. Mereka bisa, masa kita nggak bisa? Karena saya percaya, walaupun saya ada masalah juga, tapi saya percaya. Karena saya mau lihat tangan Tuhan 2023 itu bisa membawa saya terobos mengikuti jalannya, tapi bukan mengikuti jalan saya, tapi saya mau mengikuti jalan Tuhan. Karena saya mau melihat kasih Tuhan itu yang luar biasa. Karena saya bilang begitu, ya setiap teman tadi bilang kita nggak boleh mengandalkan manusia. Karena kalau kita mengandalkan manusia, pasti kita kecewa. Karena kita mengharap sesuatu untuk lebih. Karena pikiran manusia itu pasti lebih dari segala sesuatu. Karena pikiran kita sama pikiran Tuhan beda. Kita kayak bisnisnya kita mau cuan 100.000. Kita mikir matang-matang ke jauh-jauh hari. Kita udah tahu poin 100.000. Dan nyampe harinya kita nggak dapat. Kita kecewa. Nah itu. Ya saya mengalami banyak hal, tapi saya mau ada tangan Tuhan yang mau berkati saya dan sesuatunya. Dan karena saya tahu, karena kita di sini berkumpul bersama-sama di fellowship malam ini, karena kita tahu Tuhan akan menyediakan sesuatu yang terbaik buat kita, yang tidak kita harapkan lebih, tapi sediakan yang pas, cukup, tidak kurang, tidak lebih, sesuai yang kita perlukan. Ya itu sih. Karena saya bisa ngomong gini, saya mau merasakan kasih Tuhan di dalam hidup saya. Karena saya pernah hilang juga di Kompas. Karena di dalam Kompas lah saya bisa
ekspresikan hidup saya bisa bercerita, saya bisa mendengar kesaksian teman-teman saya yang pernah jatuh, pernah hilang, kembali. Karena seperti air, kehidupan kita seperti air, mengalir, surut, dan naik, turun lagi, nanti banyak, terkadang barang, nanti terkadang sampah, itulah jalan air. Tapi air itu bisa jalan terus, walaupun dia kesana, walaupun tetap mengalir. Itulah kehidupan kita. Ya. Dan kita jangan takut, karena apa ya? Setiap orang berkata 2023 ini sulam, tapi bagi kita orang percaya pasti terang Tuhan yang lebih dahsyat. Ya. Karena kita mau pegang janji Tuhan dan firman-Nya. Karena hanya Dia lah yang mengenal hati kita, yang mengenal pribadi kita satu sama lain. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan kita. Karena hanya kita dan Tuhan yang bisa menuntun kita kerjanya ke Dia. Itu aja sih. Luar biasa. Salah satu diinjilin sama Komandan PI ya, pernah diinjilin ya. Ini salah satu yang Komandan PI itu artinya yang luar biasa. Kunjungin ke toko ya. One, two, three. Yes. Pria sejati. Yes. Ngomongnya terbalik-balik kalau lebih lama teman-teman ya. Salah satu iblis dikalahkan oleh darah anak domba, kedua oleh kesaksian kita. Amin. Yes. Saya bersyukur malam hari ini baik teman-teman yang hadir, kita ini sebenarnya udah pada stok lama tuh boleh bilang. Cuma kekurangan jiwa baru. Kalau yang baru saya boleh bilang dikit. Edo, Juni, yang lain. Ada teman-teman yang mungkin yang enggak Arifin orang lama, mungkin Pak Edo, Pak Bontor orang baru ya. Maksudnya teman-teman justru kadang-kadang di dalam komunitas kita ini kayak si Juni ini kesaksian sebenarnya luar biasa. Jangan kamu lupa bersaksi gitu, kehidupan lama, bagaimana kamu menang gitu kan. Nah, saya bersyukur gitu, puji Tuhan di dalam bagi pergumulan di sini nggak ada lah yang namanya nggak ada pergumulan ya. Semua kita pergumulan, tapi kita justru punya Tuhan yang hidup. Bagaimana tangan Tuhan dapat kita rasakan di dalam kehidupan ini. Justru yang lebih luar biasa saya melihat kalau orang lagi dalam masa pergumulan dia banyak mengalami Tuhan. Kalau orang lagi dalam zona-zona nyaman, duitnya banyak, dekat kaki Tuhan, tanda kutip agak sedikit, dia kurang menyadari dia cukup kok. Tapi kalau dia mau makan aja susah, dia bisa dapat makan misalnya, contohnya diajak Martin bisa makan nih ya, sama kita kan merasakan Tuhan menolong kita lewat teman kita. Tapi kita bukan minta-minta ya, beda ya. Nah, jadi saya cuma mau dorong untuk kita teman-teman. Saya sih di TP3 selalu mengingatkan saya untuk fungsi sebagai apa ya, kompas ya. Fungsinya dijalankan. Uung juga ingatin saya bersyukur ya. Karena saya memang senang kontak orang. Kayak Pak Edo, saya akhirnya berapa kali saya kontak sama Bu Jogo. Cuma sedihnya ini loh, waktu saya cek kemarin alumni, harapan kita tuh kagak ada dapat jiwa. Tinggalnya dekat-dekat Pulau Gebang 2, Pulau Lumbu. Sampel ada 4 di bawah Andrea tuh luar biasa tuh. Andrea tuh kalau bisa dilibatkan tuh luar biasa. Sisanya Raulumbu, 1 di Cikarang, sisanya di Bandung. Tapi kalau alumni kalau kita perhatikan di Kompas Pria Sejati HI itu 56 orang. Bisa sorry, Ferry. Saya ingetin, dia sibuk susah ngomongnya. Susah kan? Tapi nggak apa-apa, maksudnya sesibuk-sibuknya kita, saya percaya kalau kita taruh hati sedikit gitu bisa lah ya. Sebulan sekali ternyata bisa lah ya. Ya cuma saya malah bersyukur, saya percaya kita bisa berkumpul malam hari ini. Saya percaya kita melihat karena ada teman-teman di komunitas HI. Besok kita di komunitas center lagi. Oke, 1, 2, 3. Tetap semangat. Justru kita di komunitas ini kita akan bertumbuh. Karena apa? Saling gesek. Justru kalau saya bisa mengasihi Bu Saud lewat gesekan itu akan semakin dalam. Kalau cuma saya bisa mengasihi karena kelebihan dia biasa aja. Tak kala kita bisa mengasihi teman kita di dalam rumahan kita lebih luar biasa. 1, 2, 3. Yes. Thank you. Boleh sekali lagi? Orang baru ya? Orang baru stok lama. 1, 2, 3. Yes. Yes. Gue bingung mau ngomong apa. Ya pertama mungkin minta maaf dulu sama bro komandan kita Bu Andre. Kan gue diperintahin bawa mic. Jadi memang benar teman-teman banyak bilang kan biar kita
banyak pergesekan. Gue pribadi juga banyak orang di sini yang pernah bergesekan baik disengaja atau tidak disengaja, gitu kan. Kayak hari ini kan pasti kan ada sedikit kecewa dari Bro Andre, jadi barang minta mic tapi kan nggak dibawain. Sorry. Kayak tadi juga ada satu orang Presjati juga marah, jadi dia bilang Brojo saya pulang ikut dia. Oke. Tapi coba lihat dulu argonya berapa duit gitu. Lu mau online atau mau offline? Kita kan bercanda. Dia marah. Gue naik. Oke, ada lagi teman-teman? Sebentar Pak, 2 menit. Ini karena Bapak ini cerita tentang jiwa. Ada di Semper itu. Mana? Ini. Oh bukan, Bapak, ambanya. Pak, ya, dia nyinggung jiwa. Jadi di Semper itu Pak Budi yang sudah 70 tahun tadi ketemu saya, orang Semper, dia bawa Pak Hendrik ke Kompas Semper, rajin, tiba-tiba ngilang. Pak Uung ambanya cerita sama saya, terus saya tergerak, malam capek, saya mau tiduran di kantornya Pak Uung, dia cerita, gue bilangin, ada nggak alamatnya? Yang tahu Pak Acoy. Weh, Pak Acoy dikirim tuh datang ke rumah Hendrik lah kami, nggak ketemu, gue minta nomor HP-nya, agak sedikit keras, menginjil memang gitu, keras, minta nomornya, saya telepon lah Hendrik tiap hari, akhirnya tergerak, datang ke Kompas Semper. Jadi untuk mendapatkan 1 jiwa itu 4 orang loh, untuk tergerak, tapi selesai dia ikut camp, sekarang agak, ya lumayan lah, bukan kebetulan sih, hambanya Pak Dayan yang fasilitatornya, jadi untuk jiwa 1 itu 4 orang dari siapa? Pak Budi ke Pak Uung nggak perintahin aku, walaupun dia tahu saya penginjil, misionaris, dia kak Gideon, PI, apa itu si Hendrik? Enggak, dia cerita gini-gini, keluh kesah, aku nangkap, langsung, dimana aku tahu rumahnya, Pak Acoy, kata Pak Acoy dikirim Tuhan datang, Pak Acoy, Pak Hendrik tahu nggak rumahnya? Oh tahu, dekat rumahku, ke sana, akhirnya Pak Hendrik, ya bersyukurlah selesai camp, walaupun masih ada kurang, masih baru ya, itu fasilitatornya Pak Dayan. Jadi kita dukung doa. Aku yakin di Kompas Semper akan bertambah orang yang bertobat, yang nanti ikut camp, dididik. Kita banyak-banyaklah bergumul. Makanya kalau ada sedikit suara apa, kerjakan. Saya waktu Pak Uung bilang gitu, dia nggak perintahin aku. Kompas Semper Bang ya? Hah? Abang Kompas Semper ya? Oh enggak, saya Kompas di mana-mana pokoknya. Jadi saya bersyukur sama Tuhan, kita bisa bekerja sama. Itu aja dari saya, terima kasih. Oke, amin. Boleh? Siapa lagi? Lu aja. Namanya Pak Antoni barangkali. Pak ini juga Pak Antoni terakhir. Pak Antoni terakhir mau Nembri. Iya, Pak Nembri. Ya kasih nasihat atau apa Pak? Kasih wejangan. Siapa? Semuanya 1, 2, 3. Yes. Ya itulah karena ada patah pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Jadi yang boleh kita biasakan kebiasaan yang baik ya harus tetap eksis dan saling mengingatkan, itu artinya komunitas kita. Jadi ya memang selama saya ikut sejak Kopi ya, tahun 2019, tapi sebelumnya sih udah 7-8 tahun sebelumnya saya pernah datang, tapi menjelang begitu aja. Karena yang lihat saya ini memang ya ini, kita ini semua pria terdiri dari berbagai dengan suku yang berbeda, karakter yang berbeda ya. Tapi untuk menyatukan itu kalau menurut saya sesuatu yang luar biasa di komunitas seperti ini. Kalau kita cari di luar tuh agak susah karena memang semua dan egonya benar sendiri dan menang sendiri. Tapi di komunitas pria sejati ini mau datang merendah gitu. Karena ya itu karena Tuhan itu yang menghidupi kita ya. Bahkan melalui kegerakan Kompas itu akhirnya saya datang kemarin dan memang saja kegerakan yang luar biasa. Sebelum COVID datang itu kan kita banyak melakukan pelayanan di luar. Mungkin anggapan orang pelayanan kecil nggak ada berharga, tapi kita percaya apa yang kita lakukan itu sesuatu yang besar di mata Tuhan. Nah itu yang saya suka. Walaupun memang di dalam perjalanan ini nggak semua kadang-kadang kan mulus, kadang-kadang gesekan,
konflik itu adalah karena justru di setiap kali kita bertemu akhirnya kita tahu karakter kita masing-masing, itu pasti keluar dengan sendiri. Tapi ya itulah, justru menggeserkan itu kita semakin kuat kan. Kalau kita menyadari dalam satu komunitas dengan berbagai macam beragam yang ada, kalau kita bisa bersatu itu sesuatu yang luar biasa. Kalau kita belum tentu di tempat lain bisa seperti ini. Kita bisa kadang-kadang ngobrol juga belak-belakan, bercanda pun kadang-kadang kelewatan kan. Tapi kalau kita mengerti ini loh pria sejati dengan berbagai macam karakter yang ada. Kalau kita nggak ngerti mungkin kita kaget. Tapi setelah berjalan waktu kita akhirnya mengerti. Nah dari satu sisi ini kita nggak mau lihat hal itu, tapi kita lihat kegerakan pria sejati yang kita lakukan berapa ini kan emang secara luar biasa sih, pelayanan kemana-mana, mungkin bakti sosial juga kita sering lakukan. Karena berhalang dengan COVID itu ya memang imbauan dari pemerintah pun juga kita agak redam ya. Tapi sejak awal COVID pun kita masih suka baksos kan awal-awalnya. Nah itu yang saya suka dari pria sejati, dengan berbagai macam karakter, berbagai suku, kita disatukan menjadi satu di dalam komunitas ini. Jadi intinya kita harus tetap tinggal di dalam komunitas ini. Di luar ini nggak ada yang kuat pasti jatuh, akan kembali ke habitat yang lama. Jadi pergaulan yang buruk merusak kebiasaan. Yang kebiasaan kita dari kebiasaan baik kita tetap pertahankan. Dan ya sedikit yang tahun 2023 kan memang dimana kan semua orang para ekonom kan hanya memprediksi, kan belum tentu terjadi. Tapi kita percaya kalau kita pulang punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib kan. Di dalam masa seperti ini kan juga kan firman Tuhan memang harus digenapi. Iya. Yesaya 60 bangkitlah ya, itu kan memang dunia lagi gelap ya, kita ini sebagai anak Tuhan bangkit menjadi terang di antara dunia ini kan, dan memang firman Tuhan harus digenapi. Jadi apakah kita harus sebagai anak Tuhan harus tetap kuat, tetap percaya, karena di luar Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Tetap andalkan Tuhan, percayalah pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat dan dia nggak akan pernah meninggalkan kita. Kadang-kadang kita yang meninggalkan, mungkin karena kesibukan kita, aktivitas kita, itu yang menghambat kita dengan berbagai macam alasan dari yang kembali ke pribadi kita masing-masing. Tapi selama kita tetap lengket di dalam Tuhan, percayalah Tuhan akan pernah meninggalkan kita. Amin. Hanya itu aja. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Betul. Kalau gesekan boleh kita alamin ya. Yang penting ke kompas tuh jangan ke kompas karena ada sesuatu something gitu sama orang. Itu yang nggak boleh. Kalau saya nggak suka sama Bro Agus, saya nggak suka sama Bro Mario. Itu nggak boleh ya. Kita kompas itu bukan cari Mario, bukan cari Agus, cari apa? Cari Tuhan ya. Kalau motivasinya cari orang pasti ribut ya. Karena apa? Kita ini nggak ada yang sempurna, nggak ada. Ya kita ini masih ada plus-plusnya, ada minusnya juga. Ya. Saya juga sama Nusau sama siapa bisa bergesekan, tapi kembali normal lagi lah. Cemen banget, sontoloy banget. Kita baper ya. Boleh gesek, boleh. Sing boleh, tabrak pun boleh, tapi besoknya bayar lagi. Jangan baper, kemudian wah apa, kemudian mukanya, hatinya double lah, boleh ya. Itu namanya kalau somen bilang apa? Kampungan ya. Gak boleh. Jadi kita setiap punya boleh gesekan, boleh silakan justru gesekan membuat kita bertumbuh. Tapi jangan sampai gesekan itu menghalangi kita dalam kompas, itu jadi masalah. Oke, Bro siapa? Victor. Salam semua ya. Pria sejati. Saya ngawalin dari 2021 ya. Sebelum kita COVID kan, saya kan megang parkiran di Blupar. Saya jarang ikut kompas, jarang nongol. Saya nggak ada handphone begitu. Sekarang saya dikasih Tuhan, dikasih berkat sama Tuhan, dan saya jangan sampai lupa lagi untuk ikut komunitas. Dan mengingatkan itu, saya keluar dari zona nyaman itu karena Tuhan negur saya. Karena banyak teguran Tuhan, saya juga kadang-kadang nggak habis pikir, saya juga nggak pernah Tuhan maunya apa. Makanya saya balik lagi, hanya sama Tuhan, ini mau 2023, saya mau jadi apa?
Ada teman ngajakin saya narik Shopee. Dia membimbing saya, tapi kayak angin-anginan. Cuma saya lagi jujur, saya bertanya sama Tuhan lagi. Tuhan, saya punya kendaraan, saya punya motor, saya mau kerja apa? Ya, saya nggak tahu Tuhan. Tolong bimbing langkah saya di 2023. Saya nggak mau seenak perut saya sendiri. Saya nggak mau Tuhan. Yang saya punya itu adalah punyamu Tuhan. Itu hanya titipan. Walaupun saya minta kendaraan dikasih sama orang, saya nggak pernah minta sama Tuhan, dan saya nggak pernah ngeluh sama itu orang. Namun saya yakin dan percaya Tuhan mengasih kendaraan itu bukan untuk gagah dan perkasa saya. Saya nggak mau seperti itu lagi. Karena saya pernah punya kendaraan dengan gaya saya, gak suka saya, makanya saya tertabrakan 2018. Teman-teman mungkin nggak tahu. Dan karena handphone saya juga hancur. Disitulah saya ambruk usaha saya boneka. Bro tahu sendiri kan, dan Bro Andre juga tahu. Dia pernah dorong motor saya dialih dari Pulau Risa ke Harapan Indah. Maka saya bilang, Tuhan, dia udah punya anak 2, dan ini 2 tahun lagi pengen sekolah. Saya bergantung sama Tuhan. Saya nggak bisa berjalan saya sendiri. Saya minta bantuan Tuhan. Saya bingung, saya bilang. Makanya saya juga nangkap dari teman-teman bilang apa? Andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kamu sendiri. Itu adalah percuma. Nol. Buat apa kamu ada Tuhan? Jadikanlah Tuhan itu juru selamat kamu dan juru kemudi buat hidup kamu. Dan satu hal lagi saya mau kesaksian, dan saya juga pernah kesini lahir anak kedua. Saya bawa ini anak saya pertama kesini, bro tahu semua kan, dan juga bro juga ikutlah gitu kan. Ya, terima kasih. Dan di 2023 saya ingin tambah lagi mencari Tuhan dan saya nggak akan takut akan gesekan, karena saya pernah hidup di ministry. Saya tim doa di GL Ministry, saya sebutin aja. Situ saya gesekan banyak dari anak-anak hamba Tuhan, dari sekolah pendeta. Saya bilang gini, dia bilang gini, anak sekolah pendeta kan nggak boleh kotor, nggak boleh ini. Saya sekak mati, saya bilang gini, Tuhan yang lu sembah itu ya keset. Apalagi lu siapa? Lu cuma suruh bawa dari lantai 3, lantai dasar ke lantai 3 dari gedung Grand Mall. Lu bilang anak Tuhan. Sedangkan lu aja enggak, lu tuh aku itu gue yang beli, gue suruh minta tolong angkatin bareng-bareng kita. Gue yang beli, bukan gue kayak gitu men. Kayak gitu sama dia. Makanya dia pikir lagi kan, Tuhan yang lu sembah aja tuh keset. Mau jadi keset, apalagi lu siapa? Saya ingat lagi itu. Maka saya nggak mau mengandalkan diri saya sendiri, saya selalu mengandalkan Tuhan. Sampai detik ini saya masih bersyukur, masih bisa makan, masih bisa bernapas, itu karena kasih karunia Tuhan. Ya itu aja. Oke, terima kasih Bro Victor. Saya waktu itu ngeliat Bro Victor dorong motor. Cuman kalau saya mau amankan, saya nggak lihat ya. Kalau saya berhenti, berarti masalah buat saya. Itulah komunitas saya berhenti bayar harga buat bantuin teman. Oke, Bro Nemri, boleh mau saksian? Udah ya, nggak usah disorot ke sini, apa suara. Nggak kelihatan. Sebenarnya terwakili. Cuma yang saya mau sampaikan pentingnya komunitas. Nah, saya di sini punya satu teman dari sekolah minggu sampai sekarang. Namanya di sini Bontar, dia sekolah kitab, calon pendeta. Mana orangnya? Orangnya panggil berdiri dulu. Jadi kalau dia masih lajang, kalau ada yang punya ini boleh dikenal. Artinya yang saya mau sampaikan di sini begini ya.
Nah ini juga ada Pak Saud, saya di Pria Sejati pertama kali dibina oleh beliau. Tahun berapa itu bro? Tahun 2009 ya. Ya, pokoknya angkatan ke berapa lah dia di Bintang. Sampai sekarang, kadang dia ngeritik saya, kadang dia marahin saya, kadang saya nggak terima, saya balas kritik dia, marahin dia, koreksi dia, tapi kami tetap jalan. Artinya apa? Kami belajar penerimaan gitu. Karena saya nggak senang juga dibilangin, tapi harus terima, saya perlu dia gitu. Dia juga kadang nggak senang diterima kalau sudah lihat mimiknya, tapi dia kadang perlu saya pagi-pagi terus yang diskusi gitu. Sama kayak bentar temen SD, kita masih sama-sama begadang, bukan SD, bukan dari SD ya bro, dari sekolah minggu ya, majelis sama kayak bokap gua gitu. Sekolah minggu ini juga sama. Nah, mabuk bareng, main musik bareng, bisa sampai sekarang gitu. Mungkin teman-teman punya sesuatu yang lebih, tapi dari sini saya bisa belajar bahwa pentingnya kebersamaan di dalam komunitas. Kita bisa saling menopang dari hal yang terkecil aja deh, yang nggak kelihatan apa itu doa. Kecil tapi besar, nggak kelihatan pula. Gitu. Tapi kita menopang. Kalau saya mau jujur, saya ditopang habis sama komunitas di sini. Benar. Cuma saya nggak mau buka ya karena gitu. Bukan saya malu, nanti lama sensitif pula gitu kan. Nanti kita sebutkan namanya ini yang bantu saya nanti kita cari buka enggak. Kita nggak seperti itu. Jadi pentingnya komunitas. Jadi selama kita bisa menjadi berguna di komunitas, masuklah komunitas itu. Jangan juga jahil untuk ditolong gitu loh. Kalau memang perlu pertolongan katakan. Itu pengalaman saya. Begitu. Mungkin saya ditolong di komunitas ini, tapi adalah yang di komunitas lain saya berikan pertolongan gitu loh. Jadi kita nggak mesti diketahui ketika melakukan itu kan, ketika memberi pertolongan. Tapi yang saya mau tekankan karena tadi sudah semua, pentingnya komunitas yang saling membangun. Apalagi masalah kita sama, kita laki-laki, kita suami, kita ayah, ya, yang masih lajang juga nanti akan ke sana. Jadi ketika ada komunitas ini, kita saling menopang, itu akan menjadi luar biasa. Jadi barusan saya bikin status ke teman saya sedang bersama pria-prianya Allah. Wah, luar biasa. Jadi kita, apa tadi firmannya, kebiasaan, saya lupa, pergaulan yang baik, merusak kebiasaan yang baik. Jadi ketika di tempat yang baik, kita pasti akan berusaha untuk menjadi baik. Kira-kira itu aja. Nah tahun depan, kali ini kita sepertinya nggak ada liburnya nih ya, kompak jalan terus kan ya. Nah tahun depan, ya nanti Januari kamu udah bilang sama saya nih, kita mulai lagi tanggal berapa? Jadi estafet. Nah jadi kesempatan ini kita kembali lagi, rajin lagi datang ke komunitas. Jadi jangan pernah putus. Kalau dulu saya pernah di gereja bilang gini, masa kita kompas ada liburnya sebulan lagi? Kan sibuk Natal tuh. Waduh, ya, akhirnya kita ketika saling menopangnya ada jedanya. Kalau kita kuat, is okay. Kalau kita lemah, jatuh ya kan. Nah, itulah pentingnya. Kalau yang kita pelajari ya itulah brother keepers, abrutan dan sebagainya. Saling menopang satu yang lain. Oke, makasih Tuhan berkati. Baik, betul. Saya pun hidup sampai hari ini karena komunitas. Saya kerja sampai hari ini pun karena komunitas. Komunitas itu sangat penting ya teman-teman ya. Saya sampai hari ini berada sampai saya diberkati Tuhan karena komunitas juga yang banyak bantu saya. Oke, kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Boleh hambanya Pak Paulus stand berdoa buat persembahan. Ya, kita berdoa Bapak, kami ucap syukur buat malam hari ini. Kami sudah mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang dapat membangun iman kami. Dan juga kami sudah memuji menyembah Tuhan. Bapak, kami memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, boleh menjadi berkat di dalam pelayanan Kompas TV Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Paulus. Kita nyanyikan lagu Kesukaan Bagi Dunia. Sambil mulai dijalankan.
biar apapun yang diberi Tuhan akan balas di kali ganda. Oke? Terus kita akan akhiri sebentar sebelum kita menikmati berkat dari Tuhan. Ada yang mau didoakan teman-teman malam hari ini? Yang mau didoakan boleh angkat tangan, nanti kita sama-sama di dalam komunitas kita saling mendoakan, saling mendukung, saling mensupport. Yang lemah kita bantu, yang terbeban kita bantu, yang sakit Tuhan sembuhkan. Semuanya ya. Boleh siapa yang mau sakit siapa yang mau didoakan, yang sakit ada masalah boleh angkat tangan atau semuanya nggak boleh doain? Tidak boleh, jadi Dan doain buat bisnis saya dilancarkan. Bisnis saya dilancarkan. Oke. Ya. Bisnis bukan bini. Bisnis. Saya kira bini. Siapa lagi? Saya kira bini tadi. Ayo siapa lagi? Ya. Siapa lagi mau didoakan? Hah? Oke, nanti Komandan PI berdoa ya bersyafaat buat teman-teman kita. Yang pertama tadi Bro Dani minta supaya dilancarkan usaha tahun depan. Doa khusus pribadi apa syafaat? Nanti komandan doakan, habis itu doa korporat, doakan bangsa dan negara dan semuanya ya. Doa syafaat. Oke, sebelum itu saya undang teman-teman lagi berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Belum Pernah Ada Kasih di Dunia.
dalam hati kasihmu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasihmu tiada duanya. Dalam hati kasihmu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasihmu tiada Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, di malam yang berbahagia ini, kami pria-pria Allah, pelayan-pelayanmu berkumpul di sini. Kami ada 32 orang hadir di sini memuji menyembah Yesus, dan kami saling menguatkan dalam saksian. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu Tuhan. Di penghujung tahun ini, masuk tahun 2023, kami lebih baik lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, agar kami bersama Yesus, supaya hidup kami tenang, sesuai dengan Mazmur 62 ayat 2. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur 150 ayat 6, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami juga berdoa khusus buat Kompas yang hadir di sini, diwakilin para ketua, mulai dari Pak Uung hambanya, Ketua Kompas Seper, Ketua Kompas Porisa, Pak Baim, Ketua Kompas Harapanida, Pak Amuk, dan hamba-hamba Tuhan yang lain di sini, termasuk yang dari Rawalumbu diwakilin oleh Pak Saud. Tuhan, inilah kami, pria-pria Allah. Pakailah kami di 2023 ini lebih dahsyat lagi, karena jiwa-jiwa masih banyak Tuhan yang belum bertobat. Indonesia kepunyaan-Mu Tuhan. Indonesia kepunyaan-Mu Tuhan. Karena banyak orang Indonesia rakyat yang bertobat. Hidup kami di bumi ini seperti di surga. Kami punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Tuhan, inilah kami. Pakailah kami seturut kehendak-Mu Tuhan. 2022 kami mau tinggalkan beberapa hari lagi. Kami akan koreksi diri bahwa kami tetap dipakai Tuhan menyenangkan Bapa di surga. Tuhan Yesus berkati bangsa Indonesia, para pemimpin Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya, dan para menteri, anggota DPR semua, Kapolri, Panglima TNI, agar bersinergi bersatu. Tuhan, pakai mereka agar mereka lebih tegas lagi. Karena Indonesia adalah milik-Mu Tuhan. Segala intoleran apapun namanya kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan, pakai kami yang hadir di sini untuk memenangkan jiwa. Apapun yang dilayani, tetap Bapa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, Pak Dhani Hermawan. Dia hamba-Mu yang setia, yang taat. Tuhan, dia seorang pemuda yang takut akan Tuhan. Berkati Tuhan pelayanannya, berkati usahanya. Tuhan, tolong dia Tuhan, karena di 2023 ini tidak ada ketakutan buat anak-anak Tuhan, yang ada keberanian. Dalam nama Yesus, Injil kerajaan surga harus disampaikan. Tuhan, kami tetap bersatu. Kami tetap bersatu Tuhan, apapun masalahnya, agar kami menjalankan sesuai dengan Galatia 6 ayat 2, agar kami bertolong-tolong. Tuhan, inilah kami. Seutuhnya kami hadir di sini, para pria-pria Allah yang Kau kasihi. Tuhan, pakailah kami Tuhan
semuanya mereka lakukan untuk kemuliaan Tuhan sesuai dengan firman-Nya dalam kitab 1 Korintus 10:31. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu ini Pak Dani Hermawan, dia setia, dia taat, berkati dia Tuhan terus menerus. Dia seorang pemuda yang melakukan Tuhan, berkati dia Tuhan, berkati keluarganya, berkati pasangannya dalam nama Yesus. Tuhan, berkati juga kami yang hadir di sini. Nanti ditutup oleh dua berkat oleh Pak Pendeta Antoni. Kami berdoa syafaat ini agar kami tetap menjalankan perintah-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Di mana kesempatan waktu yang begitu indah pada malam hari ini, kami semua dapat berkumpul di sini semua karena kemuliaan Tuhan. Pada malam hari ini kita ketemu di khotbah dan kita akan libur dan kita akan masuk kembali dan berjumpa kembali di tanggal 2 Januari 2023 nanti. Sebelum kami mau pulang ke tempat kami masing-masing, pada malam hari ini kiranya Tuhan menyertai kita perjalanan kita pulang sampai di rumah, sehingga kita dapat bertemu dengan keluarga kita kembali tak kekurangan sesuatu apapun. Tuhan menyertai kita. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kepada Tuhan. Terima berkat damai sejahtera dan kita di dalam Bapa, di dalam Anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua menjemput kita di awan-awan hormat, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati Tuhan pada malam hari ini, sama-sama kita berkata amin. saudara-saudara kami yang sudah menyediakan berkat makanan minuman ini. Kuduskan, sucikan Tuhan, jadikan kekuatan kesehatan baru bagi tubuh jasmani kami, lakukan menyembuhkan setiap sakit dalam tubuh kami.
di dalam tugas pekerjaan apapun yang dikerjakan, semuanya berhasil. Mendapatkan tahun 2023 ini keberhasilan demi keberhasilan, kami akan meraihnya Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.